Suara gamelan itu seolah akrab dengan telingaku, tapi entah dari mana asalnya. Pada saat aku berkunjung ke rumah sepupuku Darwito di pedesaan yang jauh dari hiruk pikuk kota, bahkan dari jalan utama pun desanya masih diharus tempuh dengan jalan makadam sejauh 5 kilometer. Sudah 5 hari ini aku tinggal di rumah Darwito yang sederhana, namun hangat dengan keramahannya. Dan dia tinggal di sana karena telah yatim piatu. Pekerjaannya pun hanyalah sebagai petani sederhana. Dia pernah tinggal di rumahku selama 3 tahun, namun akhirnya dia memilih kembali ke desanya. Secara umum desa tempat Darwito ini termasuk desa yang damai meskipun terkesan sangat apa adanya. Tetapi ada yang aneh semenjak aku datang kemari 5 hari yang lalu. Setiap malam selepas maghrib desa ini selalu langsung seperti desa mati. Nyaris tidak ada kehidupan. Dan entah mengapa penduduk selalu mengunci rapat-rapat pintunya dan hanya menghidupkan lampu tempel. Aku sendiri juga heran mengapa Darwito pun melakukan hal yang sama. Menutup pintu rapat-rapat setelah maghrib dan hanya menghidupkan lampu tempel. Memang sudah lumrah jika desa Darwito ini belum dialiri listrik. Namun mengapa hanya 1 lampu saja yang dihidupkan, dan itu pun hanya di ruang tamu dan harus dimatikan pada saat tidur. Tanyaku suatu pagi saat menikmati sarapan berupa nasi tiwul dan sayur lodeh pedas. Darwito yang tinggal sendiri karena belum menikah meski usianya sudah di pertengahan kepala 3 ini pun hanya menggelengkan kepala. Melihat sikap Darwito ini aku kian penasaran dengan apa yang terjadi. Semua kejadian terlebih setelah 2 malam terakhir aku selalu mendengar suara gamelan yang sayup-sayup terdengar. Lembut, namun ada suasana nuansa magis yang susah dijabarkan. Toh, kamu ini bagaimana toh? Wong aku ini sepupumu. Masa kamu gak mau ngasih tahu apa yang terjadi di desa ini? Aku semakin penasaran. Sementara Darwito hanya menunduk sambil meneruskan makanya. Ada sesuatu yang disembunyikan di balik sorot matanya. Aku sudah mencoba bertanya-tanya kepada penduduk pula, namun jawabannya pun sama. Mereka seolah enggan menjawab, bahkan di air muka mereka aku membaca kesemasan dan keresahan. Jangan, Den, nanti saya dapat celaka. Nuwun ngapunten, kula mboten saged crita. Nuwun sewu, kula badhe teng ladang mawon, mboten sacrita niku. Jangan saya, Mas. Bahkan ada yang langsung masuk rumahnya saat saya bertanya soal itu. Mengapa setiap maghrib datang, mereka langsung menutup pintu dan kenapa suara gamelan itu terdengar? Suara gamelan itu lagi-lagi terdengar. Terhantarkan oleh hembusan angin. Padahal setauku tidak ada warga desa yang mengadakan pesta, apalagi pesta perkawinan. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun saat aku hendak beranjak keluar dari rumah, Darwito buru-buru mencegah. Den, ojo. Ojo, Jin. Ojo. Nanti kamu bisa celaka. Apaan itu sing celaka toh? Aku malah bertanya. Aku benar-benar dicengkam rasa penasaran dan puncaknya pada malam kelima itu. Wis to, pokoke ojo pisan-pisan tuku omah. Darwito berusaha mengalihkan pembicaraan. Aku justru jengkel karena setiap pertanyaanku selama tinggal di sini selalu dibiarkan menggantung. Suara gamelan itu masih membahana, terbawa hembusan angin malam. Dan memang benar, bulu kuduku merinding. Namun karena rasa penasaranku kian membuncah, aku benar-benar harus tahu apa yang terjadi di desa ini. Maka aku justru marah kepada Darwito. Wait,
Kenapa kamu selalu mengucapkan kalimat-kalimat itu terus? Habis sudah kesabaranku. Darwito hanya terdiam. Namun demi melihat sikapnya aku justru makin marah. Dan dengan menggebrak meja aku berkata, setiap aku bertanya kenapa suara gamelan itu ada, mengapa kau malah melarang-larangku? Aku juga berhak tahu apa yang terjadi. Kutumpahkan semua kekesalanku yang menumpuk selama ini. Darwito duduk diam, matanya menerawang ke arah luar, meski jendelanya tertutup rapat. Suara kebukilu yang kudengar sayup-sayup itu rasanya kian keras, dan suasana malam kian menyeramkan karenanya. Kami semua untuk beberapa saat diam mematung, hanya senyap yang bicara. Tolong, jelaskan apa yang sebenarnya terjadi di sini. Aku mendesak Darwito agar segera menjelaskan. Sudah lelah aku mendapat jawaban yang sama setiap hari. Bahkan pernah aku diusir dari rumah Pak Diran, tetangga Darwito, gara-gara menanyakan soal gamelan misterius itu. Darwito masih terdiam 1000 bahasa. Tatapan matanya nampak seperti memohon padaku. Aku mendekati Darwito dan berkata sambil menghela napas. Sudahlah, Wit. Kalau kamu tidak mau bicara, biar aku sendiri yang cari jawabannya. Aku sudah putus asa dan ingin jawaban segera. Suara gamelan itu masih terdengar hingga menjelang dini hari. Aku tidak dapat tidur karena suara itu seolah menggelitik alam bawah sadarku. Ini harus segera diselesaikan sebelum aku mati penasaran karenanya. Akhirnya aku menunggu saat malam kembali menjelang. Saat suara gamelan itu kembali berkumandang, diam-diam aku keluar dari rumah Darwito tepat pukul 9 malam. Kubuka pintu perlahan-lahan agar Darwito tidak terbangun. Aku sangat penasaran dengan suara gamelan yang melantunkan kebukilu itu. Mengapa hampir setiap malam gamelan itu terdengar? Semenjak aku datang ke kampung itu, aku berjalan berjingkat ke arah keluar rumah. Suasana desa terasa sangat mencekam. Nyaris tidak ada penerangan dan hanya pijar lampu tempel yang berkelap-kelip di sepanjang jalan kampung itu. Dan menurut Pak Sarbini, sejak seminggu sebelum kedatangan ke kampung ini, suara gamelan itu selalu terdengar, seolah menjadi teror yang tak berujung bagi para penduduk yang sebelumnya hidup damai itu. Angin berhembus perlahan, membawa hawa dingin yang mencekam. Sementara aku sendiri berusaha mempertajam pendengaran, ku ingin tahu dari mana asal suara gamelan itu. Langit tidak berbintang. Kadangkala suara lolongan serigala membahana, seolah memberikan kengerian dan kesedihan. Aku sendiri sebenarnya merinding, takut, sekaligus penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi di kampung ini. Aku harus tahu dari mana gamelan itu berasal. Tekadku dalam hati demi mengalahkan rasa takut yang sebenarnya perlahan merajai jiwaku. Kututup pintu rumah Darwito dengan sangat berhati-hati. Senyap tanpa kehidupan. Bahkan suara jangkrik pun tak terdengar sama sekali. Aku condongkan badanku untuk mencari arah suaranya. Itu dia, seruku dalam hati. Takut jika Darwito terbangun, suara hatiku mengatakan bahwa bunyi gamelan berasal dari bukit di sebelah kampung. Kurapatkan jaketku, dan dengan berlari kecil aku menuju bukit yang oleh warga disebut Bukit Kolon Coko. Semakin ku dekati suara gamelan itu seolah menjauh dan menjauh. Aku makin penasaran dengan hal itu. Namun aku tetap mengikuti arah angin di mana suara kebukilu tadi berasal.
Nada demi nada yang teralun pun sebenarnya indah, melambangkan prosesi agungnya suatu pernikahan adat Jawa. Akan tetapi karena terdengar di malam hari, sementara tak ada satu warga pun yang mengadakan perhelatan, serta kampung tadi termasuk jauh dari kampung tetangganya yang memerlukan waktu 2 jam berjalan kaki, maka suasana angker itulah yang merajalela. Kemungkinan waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam, manakala aku tanpa terasa sudah sampai ke kaki bukit Kolon Coko. Bukit ini nampak angker dengan batu-batu cadasnya yang tersembul di antara rimbunnya hutan. Kata penduduk setempat tak seorang pun yang berani menginjakkan kaki ke bukit ini, bahkan di siang hari. Lebih baik sampean jangan ke Bukit Kolon Coko ya Mas, kata seorang petani tua mengingatkanku pada saat aku bertanya tentang bukit tadi. Terlihat angkuh sekaligus angker. Menurut orang di sini jika nekat ke sana berarti celaka, kata Darwito yang justru mempertebal rasa penasaranku. Aku sendiri takkan percaya sebelum membuktikannya sendiri. Darwito yang dulu pernah tinggal di tempatku pun sangat paham dengan sikap keras kepalaku. Tapi ingat Din, kami saja belum pernah ke sana, jadi tolong. Darminto tak meneruskan kata-katanya. Aku bahkan sampai perang mulut dengannya karena keinginanku tadi. Dan akhirnya aku pendam sendiri keinginan itu dalam-dalam, menjadi sekam dan sewaktu-waktu bisa membakar lagi. Darwito nampak sangat ketakutan. Ku perhatikan Bukit Kolon Coko yang sebenarnya sangat indah. Namun aku tidak begitu memperhatikannya karena lebih tertuju pada suara gamelan yang makin lama makin jelas. Berdetak dengan keras. Saat langkahku makin mendekati sumber suara gamelan, keringat dingin pun mulai bercucuran, gemetar dan mataku yang berusaha meraba gelap. Takut tentu tak terpungkiri. Cemas tidak kurang apa yang ada di depan sana. Penasaran makin tebal. Aku berusaha mematikan rasa takut dan cemas itu. Aku sudah bertekad untuk mengetahui apa yang terjadi di Bukit Kolon Coko ini. Sementara suara itu kian membahana, membedah dan mengobrak-abrik sanubariku. Sebenarnya apa yang terjadi? Langkahku makin mendekati sumber suara, seolah terjadi suara keramaian yang luar biasa. Tiba-tiba aku mendengar suara-suara manusia yang mendekat. Bergegas aku bersembunyi di balik semak belukar. Sementara langkah-langkah kaki manusia tadi semakin jelas, ternyata mereka adalah sosok seperti manusia yang memakai busana seolah hendak ke pesta perkawinan. Ada 4 orang yang masing-masing membawa seperti bungkusan, entah apa isinya. Aku sendiri berusaha makin mendekat seiring dengan suara gamelan yang seolah mengejekku untuk segera menemukan dirinya. Kubututi 4 orang yang semuanya laki-laki itu hingga harus menapaki terjalnya jalan bukit yang hanya berupa jalan tikus berbatu. Suara gamelan itu kian membiusku. Aku terus berjalan hingga di suatu titik, tepatnya di sebuah tempat lapang yang terdiri dari padang rumput. Aku melihat sudah begitu banyak orang di sana. Mereka melihatku namun seolah tidak memperdulikanku. Sementara suara gamelan itu semakin jelas dan kencang. Saat aku menoleh ke arah kerumunan, aku melihat sekelompok orang yang memainkan gamelan. Namun yang aneh, hampir semuanya berwajah mengerikan. Aku nyaris saja berteriak kalau tidak ingat dengan apa pesan kakekku sebelum pergi. Jika engkau hendak pergi ke suatu tempat yang tak dikenal, janganlah bersuara. Sebagian besar pemainnya mirip tuyul dengan bibirnya yang terbalik. Ada yang memegang gong, kempul, bonang, kenong, gender, peking, selentem, bahkan rebab juga. Semuanya memainkan tembang kebugiro yang makin kuhafal nadanya. Tiba-tiba terdengar suara dalam bahasa Jawa yang kurang lebih berbunyi. Rombongan pengantin wis teko. Aku sekejap menoleh. Sudah ada rombongan besar pengantin dengan busana Jawa yang lengkap. Sang pengantin perempuan memakai pakaian solo basahan yang anggun dengan bunga melati lengkap menghiasi sanggulnya serta cunduk mentul yang mempermanis penampilannya.
Tapi pada saat aku melihat pengantinnya pria, aku seketika terhenyak. Jantungku serasa hendak lepas dari pembuluh darah pernafasanku. Darminto? Tidak mungkin. Jangan dia. Pengantin pria tadi berwajah mirip Darwito. Namun dia pucat, tatapannya kosong. Sekilas dia menatap ke arahku kosong dan sedih. Itu yang aku tangkap dari tatapan Darminto. Tidak mungkin wajahnya seperti Darwito. Aku bergegas berlari meninggalkan arah-arahan pengantin tadi. Namun suara gamelan itu seolah terus mengejarku. Tanpa peduli aku berlari ke arah mana, kuturuni bukit Kolon Coko hingga berguling-guling. Aku terluka tapi aku terus saja berlari. Kutoleh belakang, arah-arahan pengantin itu seperti mengejarku. Wajah mereka terlihat berdarah-darah dan matanya yang keluar. Bahkan ada yang menjelma menjadi sosok kuntilanak yang terus mengejar kemanapun aku lari. Arah-arahan itu semakin ketat menempel di belakangku, seolah hendak menerkamku. Aku semakin ketakutan. Aku semakin ketakutan, nafasku kian tersengal-sengal. Suara gamelan kebo Kirutu tiba-tiba berimbalan dengan suara lolong serigala dan cekikikan yang sangat meloloskan sukma. Aku terus berlari dan terus berlari hingga tiba-tiba aku tersandung batu dan terhempas ke jurang yang dalam. Aku hanya bisa terpekik. Badanku melayang seolah layangan yang lepas, tak berdaya. Nak, bangun nak. Sebentuk suara membangunkanku. Aku terhenyak ketika sepasang tangan mengguncang-guncang tubuhku. Aku seolah terbangun dari mimpi ketika kulihat Pak Sarbini yang membangunkanku. Badanku terasa sakit-sakit. Aku ternyata tergeletak di tegalan. Napa kowe turu ning kene? Aku berusaha bangun namun sakit sekali sehingga dia memapahku. Aku tersadar kalau masih ada di kaki bukit Kolon Coko. Pak Jimbrong masih terus memapahku hingga sampai di sebuah dangau. Kami berdua pun duduk di sana. Sementara aku masih teringat soal tadi malam, di mana aku melihat arah-arahan pengantin, yang mana pengantinnya prianya adalah Darwito. Dan aku berlari menghindari kejaran para anggota arah-arahan, hingga aku terjatuh ke dalam jurang yang ternyata tegalan sawah yang masih basah. Terdengar suara kentongan membahana dari seluruh penjuru desa. Pak Sarbini langsung berkata, kalau ada bunyi kentongan begini berarti ada lelayu. Ono sing mati. Tiba-tiba aku mengkhawatirkan Darwito. Aku takut kalau terjadi apa-apa dengan dirinya setelah melihat kejadian semalam. Pak Sarbini tanpa bicara lagi langsung mengajakku ke rumah. Sesampai di sana sudah banyak orang berkumpul di rumah Darwito. Ada yang melafalkan ayat-ayat suci, namun ada juga yang terheran-heran. Aku bergegas masuk ke dalam rumah meski kakiku terpincang-pincang. Oh, jangan Gusti, jangan dia.
Aku semakin cemas bercampur rasa takut. Ku tak pedulikan lagi orang-orang yang duduk bersila sambil menghadap jasad yang ditutupi kain batik dan sudah dikafani itu. Aku tidak sabar lagi untuk membuka kain penutup jenazah itu demi melihat. Wito, Wito. Di hadapanku kini terpampang jasad Darwito yang melalak dengan tangan sedikit mengangkat ke atas. Kaku dan tidak bisa digerakkan lagi. Mulutnya juga terbelalak, sementara orang-orang banyak yang berbisik-bisik mengenai sebab kematiannya. Aku menangis sejadi-jadinya. Apa ini yang kutemui di Bukit Kalancaka tadi malam? Kenapa Darwito yang harus jadi korban? Apa yang dia lakukan sehingga nyawanya hilang begitu saja? Apakah dia meminta pesugihan di sana? Apakah gamelan gaib itu menjadi pertanda akan adanya kematian? Tiba-tiba aku limbung dan dunia menjadi gelap. Suara gamelan itu terdengar lagi. Itu cerita yang belum bisa kuterima sampai saat ini. Bersama tim Jimat.